Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleha dari SMA Negeri 3 Jayapura, calon guru penggerak Kota Jayapura. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang kebutuhan perubahan di sekolah. Tujuannya dapat menghubungkan visi calon guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta pendekatan inquiry apresiatif atau yang disingkat IA. Visi saya mewujudkan sekolah menyenangkan, bermakna untuk belajar dan mengajar berlandaskan Pancasila. Cara mewujudkan visi tersebut, maka saya perlu yang pertama memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan yang kedua memahami paradigma inquiry apresiatif atau yang disingkat IA. Dalam pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dalam hal ini ada 3 aliran yang mempercayai tentang dasar jiwa anak. Yang pertama adalah aliran yang mempercayai bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini diumpamakan sebagai lembaran yang kosong, sehingga pendidik dapat menuliskan atau mencoret-coret lembaran kosong tersebut. Sedangkan aliran yang kedua mempercayai bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini berupa lembaran yang telah diisi tulisan atau telah dicoret-coret, sehingga kita tidak dapat merubah coretan-coretan tersebut. Dan yang ketiga, yang terkenal sebagai convergence theory, ini pun yang dipahami atau yang dipercayai oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini sudah dalam coretan-coretan di dalam lembaran kertas tersebut, tetapi coretan-coretan tersebut masih dalam keadaan samar. Sehingga pendidik mempunyai kewajiban untuk menuntun peserta didik tersebut untuk menebalkan coretan-coretan yang bernilai positif atau kekuatan-kekuatan yang berada pada diri anak. Seperti itu. Kemudian pemahaman saya terhadap paradigma inquiry apresiatif atau IA, yaitu IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan juga berbasis kekuatan. Nah, untuk paradigma ini mempunyai tahapan yang disebut sebagai bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman dengan paradigma IA ini, yaitu keduanya fokus kepada kekuatan diri atau fokus kepada hal-hal yang positif. Lalu bagaimana peran pendidik? Maka sebagai peran pendidik, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita berusaha untuk membangun kekuatan-kekuatan yang berada pada diri siswa, yang berada pada yang berupa hal-hal positif dari siswa, agar hal-hal negatif yang sudah ada kodratnya pada anak tersebut dapat lebih samar lagi karena ditutupi oleh hal-hal positif dari anak-anak tersebut. Bagaimana cara memanfaatkan paradigma IA untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak? Cara memanfaatkan paradigma ini tentu saja harus melalui tahapan-tahapan. Kemudian tahapan-tahapan tersebut harus selaras untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Saya beri contoh. Misalnya untuk mewujudkan sekolah menyenangkan, maka saya sebagai pendidik akan berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga dalam tahapan bagja yang pertama yaitu B, membuat pertanyaan, saya akan membuat pertanyaan besar seperti bagaimana agar pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan?
Kemudian untuk bagian A-nya, yaitu ambil pelajaran, saya harus mengetahui apa kekuatan atau apa yang sudah menjadi hal positif dari anak-anak. Oh, ternyata anak-anak saya atau siswa saya itu menyuka game online. Itu menurut saya yang sesuai memang dengan kodrat anak dan kodrat zamannya. Mereka menyukai game online seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu gali mimpi. Sehingga saya ingin pembelajaran itu menggunakan game online kesukaan anak-anak saya. Dan yang berikutnya yaitu jabarkan rencana. Saya membuat tahapan langkah apa saja untuk mewujudkannya, mewujudkan mimpi saya. Misalnya dengan observasi dulu nih, apa game online kesukaan anak saya. Misalnya PUBG kah, atau Battle Royale yang lain, atau misalnya Angry Bird, seperti itu. Jadi saya perlu identifikasi dulu. Kemudian saya membuat RPP-nya, kemudian saya melaksanakan pembelajarannya, kemudian saya membuat evaluasi. Dan yang setelah itu yang A, untuk atur eksekusi, otomatis saya membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar saya. Maka saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, tempat kelas yang saya ajar, orang tuanya, kemudian rekan sejawat saya, kemudian wakase kurikulum yang mewadahi untuk bagian pembelajaran dan juga kepada kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya yaitu kebutuhan untuk perubahan sekolah itu harus dimulai dari visi para pendidiknya. Kemudian visi tersebut dapat dicapai dengan memfokuskan pada kekuatan atau hal-hal positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Demikian pemahaman saya tentang kebutuhan perubahan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.